Oke. Oke. Ini saya nggak seneng ya kalau ada nih yang dia nggak connect audio aja, nggak cuma numpang nama. Siapa yang nggak itu? Ini Muhammad Rizky Anugrah itu siapa nih? Semester 4 bukan? Iya, semester 4, Pak. Iya. Berarti kan dia cuma numpang absen doang kan di sini. Connect enggak? Videonya juga nggak hidup, audio. Berarti kan dia nggak dengerin. Oke. Nanti tolong Rizky suruh ngubungin saya ya. Baik, Bapak, nanti disampaikan, Pak. Ya, yaudah, yuk silahkan. Mulai yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kelompok 5 akan mempresentasikan tentang FT dislokasi anggota gerak bawah. Ya, kelompok 5 terdiri dari Azahra Fitriani, Rapang Nesti, Revi Nurlita, dan Sada Mulana. Topik pembahasannya yang pertama ada hip dislocation, lalu ada patella dislocation, dan terakhir ada ankle dislocation. Iya, baik. Untuk yang pertama, pembahasannya itu ada hip dislocation. Next. Nah, di sini ada definisi dari hip dislocation atau dislokasi hip, yaitu perpindahan kaput femur dari acetabulum. Bagian besar waktu ini menyebabkan kerusakan pada jaringan di sekitar pinggul. Dislokasi hip lebih sering terjadi pada bayi dan anak-anak. Dislokasi hip diklasifikasikan sebagai anterior atau posterior, tergantung pada perpindahan kepala femur dalam kaitannya dengan acetabulum. Dislokasi pinggul posterior lebih sering terjadi dan terjadi sekitar 85-90% kasus. Next. Nah, berikutnya ada tanda dan gejalanya. Yang pertama, pasien yang mengalami dislokasi hip biasanya mengalami nyeri yang hebat pada saat cedera. Kemudian yang kedua, perbedaan panjang kaki dan deformitas. Pada sebagian besar kasus, kaki yang terkena akan tampak memendek dan hip joint mengalami deformasi. Kemudian yang ketiga, penurunan imobilitas hip. Dan yang terakhir, ketidakmampuan berjalan akibat nyeri dan pembengkakan. Mengalami neurologis falot atau terutama pada saraf skiatik itu mungkin saja ada. Lalu ada etiologi. Yang pertama, congenital hip dislocation atau CHD. Itu semua bayi yang baru lahir biasanya diperiksa pinggulnya dalam beberapa hari setelah lahir dan pada 6 minggu agar pengobatan dapat dimulai lebih awal jika perlu. Nah, CHD ini terjadi dengan insiden yang bervariasi antara 1,5 dan 20 per 1000 kelahiran dan 8 kali lebih sering terjadi pada anak perempuan daripada anak laki-laki. Lebih dari 80% pinggul yang tidak stabil secara klinis saat lahir telah terbukti sembuh secara spontan. Yang kedua ada dislokasi hip dapatan, yaitu orang dewasa muda paling terpengaruh oleh dislokasi pinggul traumatis. Sebagian besar disebabkan oleh kecelakaan mobil dan selalu merupakan hasil dari kekuatan eksternal dengan intensitas tinggi. Next. Kemudian ada diagnosisnya. Nah, pemeriksaan menyeluruh dari fisioterapis biasanya cukup untuk mendiagnosis dislokasi hip. Pemeriksaan X-ray sebagai penunjang diagnosis biasanya diperlukan untuk menentukan apakah ada patah tulang yang berhubungan dengan dislokasi. Pemeriksaan lebih lanjut seperti CT scan atau MRI
mungkin diperlukan untuk membantu diagnosis dan menunjukkan kemungkinan keterlibatan struktur yang lain. Next. Nah, di sini ada penata laksanaan fisioterapi. Yang pertama ada pemeriksaan fisik, yaitu ada tes Barlow, suatu manuver yang bertujuan untuk menguji DDH dengan usaha mengeluarkan kaput femur dari acetabulum dengan melakukan adduksi kaki bayi, dan ibu jari pemeriksa diletakkan di lipatan paha. Positif bila saat mengeluarkan kaput femur, teraba kaputnya oleh ibu jari pemeriksa dan ada bunyi seperti klik. Kemudian ada tes ortolani, yaitu suatu manuver uji DDH dengan memasukkan kaput femur ke acetabulum dengan melakukan abduksi pada kaki bayi, yaitu gerakan ke lateral. Positif bila ada bunyi klik saat trochanter mayor ditekan ke dalam dan terasa kaput yang tadi keluar saat tes Barlow masuk ke acetabulum. Nah, sudut abduksi kurang dari 60 derajat itu menandakan suspek DDH. Normalnya sudut abduksi sama dengan 65 sampai 80 derajat. Next. Lalu ada tanda Galeazzi. Ini yaitu fleksikan femur, dekatkan antara yang kiri dan kanan. Lihat apakah lututnya itu sama panjang atau tidak. Positif bila tidak sama panjang. Lalu ada tes Trendelenburg, yaitu anak berdiri satu kaki secara bergantian. Saat berdiri pada kaki yang DDH menunjukkan positif, itu akan terlihat. Otot panggul abduktor itu menjauhi garis tubuh. Normalnya otot panggul akan mempertahankan posisinya tetap lurus. Next. Kemudian ada intervensi dari fisioterapi. Yang pertama ada stretching exercise. Itu di sini ada resistive hip abduction, yaitu tempatkan salah satu ujung exercise band di sekitar kaki meja atau kursi dan letakkan ujung band lainnya di sekitar pergelangan kaki yang cedera. Kemudian berdiri sedemikian rupa sehingga sisi yang sehat mendekati kursi atau meja. Kemudian sambil berpegangan pada kursi atau meja, angkat kaki yang terluka secara bertahap menjauh dari tubuh ke arah samping. Setelah kaki direntangkan sebanyak mungkin tanpa menimbulkan rasa sakit, tahan posisi ini selama sekitar 3 detik. Kemudian secara bertahap bawa kaki kembali ke posisi awal. Ulangi latihan tersebut sebanyak 10 kali. Lalu ada upright knee rise. Yang pertama, berdiri di belakang kursi yang kokoh dan pegang punggungnya dengan kedua tangan. Selanjutnya, angkat kaki yang cedera secara bertahap sambil menekuk lutut dengan lancar, namun jangan mengangkat lutut lebih tinggi dari pinggang. Tahan posisi ini selama beberapa detik, lalu secara bertahap kembalikan kaki ke posisi awal. Ulangi latihan tersebut sebanyak 10 kali. Next. Lalu ada hip flexion extension, itu jika di lantai, gunakan kursi kokoh yang diletakkan di sisi tubuh yang sehat, pegang bagian belakang kursi di sisi itu, angkat kaki yang sakit secara bertahap, dan lakukan latihan seperti yang disebutkan di atas. Kemudian jika berada di kolam, itu pegang sisi kolam di sisi bagian sehatnya, kemudian secara bertahap, angkat kaki cedera dari permukaan, dan ayunkan ke depan menjauhi tubuh. Tahan posisi itu selama beberapa detik sebelum secara bertahap mengayunkan kaki ke arah belakang. Kemudian, tahan posisi itu selama beberapa detik sebelum secara bertahap mengembalikan kaki ke posisi semula. Pastikan hanya pinggul yang bergerak. Jangan gerakan tubuh bagian atas dan leher. Ulangi latihan ini sebanyak 10 kali. Lalu ada static contraction exercise. Itu static contraction adalah bentuk statis latihan dengan kontraksi otot yang menghasilkan kekuatan tanpa adanya perubahan, berarti dalam panjang otot dan tanpa adanya gerakan sendi yang terlihat.
Lalu ada hold relax exercise. Hold relax ini merupakan salah satu dari beberapa teknik stretching PNF. Proprioceptive neuromuscular facilitation stretching teknik adalah stretching dengan penggabungan kontraksi aktif dari otot dan stretching secara cepat agar dapat menghambat atau memfasilitasi otot yang aktif dan memungkinkan untuk meningkatkan panjang otot agar ROM menjadi normal kembali. Lalu ada Pavlik harness. Selain mencegah ekstensi dan abduksi panggul, Pavlik harness memungkinkan sedikit gerakan yang membuat anak merasa nyaman dan memungkinkan terjadinya reduksi spontan. Selain mengevaluasi struktur tulang ilium, osifikasi kaput femur, dan kontur acetabulum, dilakukan juga pengukuran sudut alfa dan sudut beta untuk menilai keberhasilan terapi. Lalu ada prognosisnya. Yang pertama, avaskular nekrosis atau AVN terjadi pada 4-21,8% pasien pada beberapa tinjauan dan pada 8-13% pada tinjauan lain. Insiden meningkat dengan penundaan pengurangan lebih dari 6 jam dengan reduksi terbuka. Yang kedua, osteoartritis parah terjadi pada setidaknya 10% pasien dan lebih sering terjadi pada pasien yang lebih tua. Ini tampaknya merupakan insiden yang meningkat dibandingkan dengan populasi pada usia yang sama tanpa dislokasi pinggul. Beberapa penulis telah menemukan kejadian berkisar antara 30-71% setelah reduksi terbuka. Yang ketiga, cedera pada saraf femoral atau siatik biasanya terdiri dari neopraksia. Pemulihan fungsi akhirnya dapat diharapkan dalam kasus ini. Cedera permanen pada saraf ini dapat mengakibatkan defisit yang melumpuhkan. Jika pasien memiliki defisit neurologis, pembedahannya biasanya tidak diindikasikan. Elektromiografi dapat berguna dalam menentukan prognosis. Kemudian yang terakhir, dislokasi berulang adalah komplikasi jika ligamen pendukung telah terganggu. Iya, yang selanjutnya ada patella dislocation. Pada keadaan normal, patella atau yang kita sering sebut dengan tempurung lutut itu terletak di celah yang terdapat di dasar femur atau tulang paha. Patella terikat dengan otot quadriceps melalui tendon quadriceps dan bekerja mengangkat pengungkit dari kelompok otot ini ketika meluruskan lutut. Dislokasi patella mengacu pada keadaan di mana tempurung lutut keluar dari tempat normalnya. Arah dislokasi lutut yang paling sering adalah ke arah lateral. Ketika hal ini terjadi, otot dan ligamen di lutut menjadi terlalu meregang dan mengalami kerusakan. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan dislokasi patella yang paling sering adalah insufisiensi kekuatan otot quadriceps pada sisi dalam lutut, pronasi kaki berlebihan, dan yang dikenal dengan peningkatan sudut Q lutut. Kemudian ada etiologinya. Dislokasi patella terutama disebabkan oleh kejadian traumatik atau seringkali akibat terputar atau pukulan langsung ke lutut. Akan tetapi terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi predisposisi terjadinya dislokasi patella. Antara lain, yang pertama ada riwayat dislokasi atau subluxasi patella. Yang kedua, sendi patellofemoral yang lemah atau tidak pada jalurnya, atau maltracking. Yang ketiga ada celah femoral yang dangkal. Yang keempat, kelemahan sisi dalam otot quadriceps. Yang kelima, mengenyangnya otot retinaculum lateral. ITB, flexor panggul, dan vasus lateralis dan biceps femoris mengencang. Kemudian dislokasi patella paling sering terjadi pada atlet remaja. Memutar femur ke arah dalam dengan kaki yang terfiksasi ketika menekuk lutut adalah gerakan penyebab dislokasi yang paling sering. Ya, kemudian ada gejalanya.
Yang pertama itu pasien yang mengalami dislokasi patella melaporkan bahwa tempurung lututnya tergelincir keluar dari tempatnya. Kemudian yang kedua, tempurung lutut yang bergeser yang jelas terlihat atau seringkali ke sisi luar lutut. Yang ketiga, nyeri, terutama ketika melakukan aktivitas berdiri dan meluruskan lutut secara aktif. Yang keempat, tempurung lutut yang bengkak dan goyang. Yang kelima, terdapat perlunakan di sekitar tempurung lutut. Yang keenam, adanya rasa tidak stabil atau tidak mampu menahan ketika berdiri. Yang ketujuh, kelemahan otot quadriceps. Kemudian ada pun diagnosis dari patella dislokasi ini. Yang pertama itu pada pemeriksaan, dokter akan mencari tanda dislokasi patella dan kerusakan otot dan ligamen yang berkaitan. Kemudian yang kedua ada rongsen, ultrasonografi atau MRI dapat digunakan untuk memastikan diagnosis dan mengidentifikasi kerusakan struktur di sekeliling tempurung lutut atau pada permukaan sendi patella yang sering terjadi. Ya, adapun penanganan patella dislokasi ada beberapa. Yang pertama itu ada fase akut, di mana penanganan fase akut harus menggunakan prinsip Price, proteksi sendi yang cedera relatif rest atau istirahat relatif. Kemudian ice, terus compression dan elevasi untuk mengendalikan peradangan. Yang kedua itu ada relokasi patella. Penanganan awal akan melibatkan relokasi patella yang hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional bila patella tidak kembali secara spontan. Kemudian yang ketiga ada pembedahan. Mayoritas pasien dengan dislokasi patella merespon baik dengan penanganan konservatif. Akan tetapi pada beberapa kasus, pembedahan dapat diperlukan untuk memperbaiki kerusakan tulang atau ligamen yang signifikan karena dislokasi. Kerusakan ini dapat mencangkup cedera pada otot dan ligamen patella medial, permukaan tempurung lutut, atau melakukan pelepasan ligamen lateral. Next, ada. Ya, makasih. Selanjutnya yang keempat, ada rehabilitasi pasca pembedahan. Rehabilitasi setelah pembedahan lutut memfokuskan pada pengembalian gerakan, kekuatan, tenaga, dan ketahanan lutut secara penuh. Pasien juga akan memerlukan latihan keseimbangan, propriosepsi, dan ketangkasan yang bersifat personal atau berbeda-beda, bergantung pada olahraga spesifik atau kebutuhan fungsional masing-masing pasien. Dan yang kelima itu ada pencegahan dislokasi patella berulang. Setelah kejadian dislokasi patella pertama, resiko terjadinya dislokasi berulang adalah hampir 50% bila rehabilitasi tidak dilakukan atau kurang mencukupi. Risiko cedera berulang meningkat tajam setiap kali patella mengalami dislokasi. Oleh karena itu, setiap pasien yang mengalami dislokasi patella harus menjalani program rehabilitasi dengan baik. Kemudian yang keenam ada kembali berolahraga setelah dislokasi patella. Kriteria untuk kembali berolahraga dengan aman mencakup tidak adanya rasa nyeri, tidak ada efusi, kisaran gerak lengkap, kekuatan yang hampir simetris, dan stabilitas dinamis yang sempurna. Secara ideal, pasien memenuhi kriteria ini dalam 6 minggu setelah dislokasi dan 3 bulan setelah pembedahan. Kemudian ada penata laksanaan fisioterapi. Penanganan fisioterapi ini bertujuan untuk yang pertama ada mengurangi nyeri pada peradangan, yang kedua melindungi patella dengan menggunakan tapping atau brace patella, kemudian yang ketiga menormalisasi kisaran gerak sendi, yang keempat menguatkan lutut terutama otot quadriceps, yang kelima menguatkan tungkai bawah atau otot betis, panggul, dan pelvis. Kemudian penguatan otot quadriceps dimulai selama fase akut. Pada kejadian dislokasi patella akut, penguatan otot harus berupa latihan statis yang dimulai selama periode imobilisasi. Kemudian stimulasi listrik otot quadriceps adalah pilihan untuk reduksi otot bila pasien mengalami kesulitan menggerakkan otot karena nyeri. Ya, selanjutnya ada ankle dislocation. Next.
Dislokasi pergelangan kaki atau ankle adalah suatu kondisi di mana rusaknya dan robeknya jaringan konektif di sekitar pergelangan kaki disertai dengan berubahnya posisi tulang dalam suatu daerah persendian. Pergelangan kaki terdiri dari dua tulang, yaitu tulang fibula dan tibia yang berdampingan. Kedua tulang ini turut membangun persendian pada pergelangan kaki. Sendi pergelangan kaki terdiri atas kapsul sendi dan beberapa ligamen yang membantu kestabilan dan persendian. Next. Selanjutnya ada tanda dan gejala, yaitu ada memar, bengkak di sekitar persendian, tulang yang terkena, lalu ada nyeri bila digerakkan atau diberi beban, fungsi persendian terganggu, kelemahan ligamen atau ketidakstabilan fungsional, dan penurunan proprioseptif. Selanjutnya ada diagnosis, yaitu ada activity limitation, yaitu adanya gangguan pada saat berlari, loncat, kemampuan berjalan, keseimbangan tubuh terganggu, dan kontrol gerak tungkai terhambat. Lalu ada body structure and body function. Terdapat nyeri dan oedem di sekitar cedera. Lalu ada participation restriction, yaitu pasien tidak mampu melakukan olahraga dengan maksimal. Lalu ada diagnosa berdasarkan ICF, yaitu adanya gangguan stability ankle dan adanya ketidaknyamanan melakukan koordinasi gerakan ankle. Lalu bisa juga pemeriksaan lebih lanjut seperti palpasi sendi, radiografi, sinar X, dan pada kasus yang parah bisa menggunakan MRI atau CT scan. Lanjutnya. Selanjutnya ada jenis-jenis. Lalu yang pertama itu ada dislokasi posterior, di mana talus bergerak mundur dalam kaitannya dengan tibia. Saat ini terjadi, kaki difleksikan atau jari-jari kaki mengarah ke bawah saat cedera terjadi. Pergelangan kaki dipaksa ke dalam dari luar atau inversi, atau keluar dari dalam atau eversi, merobek ligamen dan jaringan yang menahan pergelangan kaki agar stabil. Yang kedua ada dislokasi anterior, di mana talus didorong ke depan terjadi ketika kaki difiksasi atau dorsofleksi, atau di mana jari-jari kaki mengarah ke atas. Kekuatan dari depan kaki mendorong tibia ke belakang. Yang ketiga ada dislokasi lateral, terjadi ketika pergelangan kaki terpuntir, baik terbalik atau terbalik, tetapi selalu ada fraktur yang berhubungan dengan malleolus medial atau lateral atau keduanya. Yang keempat ada dislokasi superior, menggambarkan di mana talus terjepit ke atas ke dalam ruangan antara tibia dan fibula sebagai akibat dari cedera beban aksial dan disebut cedera pilon. Ini mungkin karena mendarat di kaki seseorang dari jatuh. Selanjutnya. Itu ada penata laksana fisioterapi. Yang pertama ada imobilisasi atau meminimalkan gerakan dengan penggunaan gips atau ankle foot orthotic atau AFO. Yang kedua ada elastic bandage atau pembalut elastis. Next. Yang ketiga ada non-weight bearing tanpa penumpuan saat berdiri atau berjalan. Lalu yang keempat ada kinesiotaping, yaitu sejenis plester elastis untuk mengurangi nyeri dan mengurangi beban sendi atau otot. Next. Ya, sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebih mohon maaf. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Interupsi kelompok, izin bertanya. Kan tadi dijelaskan di PPT tentang hip dislocation. Nah, hip dislocation itu kenapa sering terjadi pada anak-anak? Terima kasih. Ya, terima kasih Ujang atas pertanyaannya. Mungkin ditampung dulu ya.
Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Ya, interupsi kelompok. Ya, silakan. Jadi di sini jika terjadi dislokasi patella, apakah fisioterapi boleh langsung menangani kasus dislokasi ini seperti kasus dislokasi lainnya, atau kasus dislokasi ini harus dilakukan pembedahan dulu seperti apa? Poin ketiga tadi di slide 18. Kemudian baru dilakukan rehabilitasi ke fisio. Ya, terima kasih, Sadam. Ya, terima kasih Reza atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan kembali. Ya, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Ya, mungkin kalau tidak ada, kelompok bisa menjawab pertanyaan dari Nizam dan Reza. Interupsi moderator. Saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Nilzam. Yaitu tadi pertanyaannya, kenapa hip dislocation sering terjadi pada anak-anak? Nah, jawabannya karena yang pertama itu bayi yang berada di dalam rahim itu cukup sempit di dalam kandungan. Kemudian yang kedua, berkurangnya cairan uterin yang dapat membuat janin bergerak bebas di dalam rahim. Lalu yang ketiga, posisi kehamilan itu biasanya sungsang. Itu kondisinya ketika kepala janin berada di rahim bagian atas, bukannya di rahim bagian bawah mendekati jalan lahirnya. Kemudian yang keempat, kondisi lain yang mempengaruhi posisi bayi dalam rahim biasanya yang terjadi pada bayi yang memiliki cacat kaki tetap. Lalu yang kelima, bayi perempuan lebih beresiko. Itu karena otot pada bayi perempuan lebih lentur dibandingkan otot bayi laki-laki. Yang keenam, biasanya itu terjadi pada anak pertama. Kemungkinan besar karena pengalaman kehamilan dan kelahiran pertama, maka rahim dan jalan lahir ibu itu lebih sempit. Lalu yang ketujuh, biasanya diturunkan secara genetik. Lalu kemudian ada kesalahan posisi menggendong atau membedong saat bayi. Apakah terjawab, Nilza? Baik, terima kasih kepada Repi dan kelompok. Sudah terjawab. Ya, terima kasih Repi atas jawabannya. Mungkin ada tambahan dari Pak Ganes? Ya, saya mau nambahin dikit kalau masalah kenapa seringnya di anak-anak, ya kan. Nah, pada kondisi hip, kalian ketika tahu sendi hip itu dia adalah sendi, bisa dibilang adalah sendi yang paling stabil pada tubuh manusia.
Karena dia ball and socket dan hampir 2/3 dari lingkaran bola itu dia tercangkup oleh acetabulum. Itu yang poin pertama, 1. Nah, pertanyaannya adalah kenapa anak-anak itu lebih sering terkena gitu kan? Pertanyaan kan gitu tadi. Iya, benar atau salah? Lebih sering pada anak-anak. Hal ini adalah penyebabnya adalah karena kondisi pada ketika acetabulum itu tidak bisa berkembang secara sempurna gitu kan, dia nggak bisa menutup bentuknya yang full, harusnya 2/3 itu. Dari lahir, maksudnya dari kecil pun, ketika dia ada sedikit distraksi ataupun dia ada impact ataupun dorongan ataupun gaya apapun yang ada di sendi hip tersebut, dia akan lebih mudah dislokasi. Gitu. Dari kecil pun, gitu, karena itu adalah bawaan, gitu bentuk ini. Nah, kan ada juga kemarin kita kalau nggak salah saya udah pernah nambahin waktu kelas patomuskulo, benar atau salah? Kita dengar congenital hip dislocation, gitu kan? Nah, ketika di situ penanganannya bagus dari kecil, itu dia acetabulum akan terbentuk secara sempurna. Gitu. Dia tidak akan istilahnya nanti dewasanya dia tidak akan mengalami dislokasi. Gitu. Kemungkinan dislokasinya lebih kecil. Nah, maka dari itulah yang pertama tadi. Karena rata-rata itu adalah penyebabnya adalah congenital, makanya lebih sering pada anak-anak, gitu ya. Satu. Terus tadi apa lagi? Patella. Udah dijawab belum patella? Belum. Mau dijawab sendiri atau saya yang jawab? Boleh. Boleh. Ya. Nah, patella dislokasi boleh nggak direduksi langsung oleh fisioterapi? Itu ya pertanyaannya oleh Reza ya? Iya Pak, betul. Jawabannya boleh. Gitu. Nah, apalagi nanti kalian sebagai fisioterapi olahraga gitu kan, ketika sebenarnya kondisi dislokasi patella ini biasanya dislokasi berulang. Kenapa bisa saya jawab berulang? Biasanya dia udah pernah dislokasi, dia pasti biasanya akan dislokasi lagi. Nah, penanganannya kan ketika kita nggak selamanya yang orang dislokasi orang yang dislokasi patella itu dia adalah pemain olahraga profesional yang di situ ada fisioterapi. Nah, sering juga ada seorang yang misalkan dia lagi orang biasa, mungkin kita bilangnya orang biasa yang mungkin dia berkendara terus jatuh, akhirnya dia dislokasi patella. Nah, ada beberapa kondisi yang dimana di sini perlu tindakan operatif gitu kan. Siapa tadi kan mungkin ada yang dioperasi, ada yang bisa dilakukan langsung. Nah, selama tidak ada kerobekan otot ataupun ligamen, itu bisa kita langsung reposisi gitu kan. Tadi dijelasin nggak cara reposisinya gimana? Belum ya? Jadi reposisi patella itu cukup gampang sebenarnya. Jadi dimaksimalkan ekstensi sampai pasiennya nggak bisa. Maksimalkan ekstensi. Habis itu kalian dorong patellanya ke arah normalnya sambil digerakkan ekstensi. Ada bayangan nggak? Jadi posisikan dulu maksimal ekstensinya, jadi selurus mungkin, gitu kan, sampai pasien nggak mampu. Habis itu dorong masuk. Jika kalian lakukan posisinya langsung ketika dia misalkan kalian jadi fisioterapi on field ya, langsung kalian reposisi itu mudah karena posisinya nggak ada spasm, ototnya belum ada mekanisme proteksi untuk menarik dia kontraksi, dia masih agak rileks. Jadi misalkan ketika pasien, makanya kalian mungkin pernah lihat video yang viral atlet yang dislokasi patella dia ketok sendiri gitu kan, itu masih gampang kalau posisinya baru, belum ada mekanisme proteksi dari ototnya. Nah, jadi memang kondisinya kalau posisinya baru itu lebih meminimalisir
cedera pada jaringan lainnya, gitu ya. Langsung direposisi. Nah, terus lanjut. Ini tadi yang dibahas kan apa aja tadi? Patella, hip, dan ankle. ankle, patella, sama hip, sama shoulder ya. Shoulder enggak, Pak? Shoulder nggak dibahas. Anggota gerak bawah. Oke. Ya. Apa ada ini dislokasi? Oh, anggota gerak bawah. Anggota gerak atas nggak dibahas. Oh ya. Oke. Nah, untuk dislokasi hip sendiri itu memang jarang terjadi. Jadi kita nggak akan terlalu banyak berperan di situ. Tetapi kita akan berperan ketika itu pasien itu yang masih muda. Dulu saya sudah pernah jelaskan, ketika itu ditemukan di bawah 6 bulan, penggunaan pelvic harness itu adalah pilihan paling bagus, karena di minimal operasi ketika nanti lebih dari 6 bulan itu tindakan operatif perlu dilaksanakan, gitu kan. Bahkan ketika itu ditemukan terlalu lama, itu bahkan perlu adanya hip replacement, gitu kan, penggantian acetabulum atau dan kaput femurnya, gitu. Kalau udah ada perubahan bentuk struktur deformitas pada permukaan sendinya, gitu. Nah, untuk ankle sendiri juga hampir sama, nanti reposisinya nanti kita praktekkan sekalian. Ya udah kalau gitu. Shoulder sendiri nanti reposisinya itu ada banyak. Cara reposisi di shoulder itu paling sering, dan yang sering itu kan dislokasi itu patella, ankle, dan juga shoulder. Gitu. Dan juga bahkan ada dislokasi di wrist joint. Nah, itu nanti kalau yang ankle kita praktekkan aja, nanti mungkin sama patellanya kita praktekkan sekalian besok. Jadi nggak Selasa? Izin menjawab, Pak. Iya, Pak. Kata Pak Ari, boleh, Pak, hari Selasa. Mungkin paginya Bapak bisa nggak, Pak? Boleh. Oh iya, Pak. Ujiannya kapan UTS-nya? UTS-nya, kalau kata Pak Ari sih, dimintain hari Jumat, tapi mungkin bisa juga Selasa sore gitu, Pak. Oh iya, oke. Gitu ya, berarti mungkin Jumat aja. Nanti kan saya belum bikin soalnya buat kalian. Oke, Pak. Nanti bilang ke Pak Arinya, Pak. Ya. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Iya, Pak. Saya Askia, izin tanya, Pak. Kalau pas masa akut nih, Pak, kayak baru terjadi. Nah, gimana sih cara kita tuh bedain apakah itu dislok atau misal pada ankle nih, Pak, kayak apakah itu dislok ankle atau kayak strain atau sprain ankle aja gitu. Karena tadi ngelihat ciri-cirinya hampir sama kan gitu. Cara kalau bedain pas masa akut itu gimana, Pak? Makasih, Pak. Jadi kondisinya kan sebenarnya gini. Ketika pasien dislok itu digerakkan pasif aja susah, gitu. Itu gambarannya. Digerakkan pasif aja susah karena dia udah nggak pada posisinya, gitu. Permukaan sendi itu dia bisa bergerak secara luas ketika dia ketemu permukaan sama permukaan yang licin. Di dalam sendi dia ada permukaan tulang rawan, gitu kan. Ada cairan sendi, cairan sinovial, yang dia istilahnya sebagai pelumas agar dia bisa bergerak secara bebas, gitu. Kamu bisa gerak-gerakan. Gitu. Secara pasif kamu gerakan gampang, tapi ketika dislokasi, gitu kan, kamu gerakin dikit aja dia berat, gerakannya lebih sulit. Kita gerakin ada tahanan dan juga pasien nyeri hebat, gitu. Itu dislokasi, gitu ya. Dan bisa dilihat di situ ada perubahan bentuk. Terlihat sekali bentuknya akan berubah ketika adanya dislokasi. Sebenarnya prinsip
diskolokasi itu prinsipnya sebenarnya seperti ini. Dia akan melakukan traksi, habis itu posisikan pada posisi yang semula. Gitu. Prinsipnya seperti itu. Misalkan kalian nanti suatu saat ya, kalian ketemu pasien gitu kan, kalian bingung gitu, saya harus gimana gitu kan. Waduh, ini pasien dislokasi nih. Nggak mungkin juga pasien datang saya browsing-browsing dulu gitu kan. Gimana caranya gitu kalian. Prinsipnya gitu. Lakukan traksi, jauhkan posisinya sejauh mungkin gitu kan, traksi sejauh mungkin dari sendinya, habis itu kalian posisikan ke posisi semula. Prinsipnya seperti itu. Gitu ya. Nah saat itu pasien pasti akan nyeri hebat gitu kan, nyeri itu pasti nyeri. Tapi ketika dia udah pada posisinya, rasanya lega. Udah pada on positionnya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk pengurangan nyeri? Yang paling enak adalah kalian punya kompres es, kloretil, etil chloride, gitu kan. Jadi nanti misalkan kalian punya klinik mandiri, gitu kan, yang kira-kira nanti pasiennya ada pasien dislokasi, sediakan kompres es atau etil chloride. Untuk kondisi-kondisi yang nyeri hebat seperti ini kan perlu kalian minimasi nyerinya dulu, baru kalian lakukan reduksi atau reposisi, gitu ya. Ya, makasih Pak. Ya. Ada pertanyaan? Oke. Pak Ya. izin. Monggo Zaid, silakan. Ya izin bertanya Pak. Tadi kan Bapak juga ngejelasin ya Pak, kayak buat reposisi si patella tadi. Itu caranya di full ekstensikan dulu. Tapi kan sementara juga itu sulit Pak buat ekstensi karena tadi kayak Bapak bilang emang kalau dislok itu gerakannya susah, ditambah si pasiennya juga nyeri. Jadi boleh nggak sih Pak kayak misalnya ketika onsetnya dia itu dislokasinya nggak lagi ekstensi tapi tetap kita langsung balikin ke tempat masalah patella Pak. Oh iya. Jadi gini, posisinya patella itu memang kondisi pendukung support dari knee joint, ya kan. Tapi kan di sini sendi utamanya adalah tibiofemoral, gitu kan. Itu satu. Nah, kamu bahasanya kan dia keluar biasanya ke arah lateral atau bahkan medial. Ketika kita gerakan ekstensi, itu kondisi patella itu kan posisinya dia ada di antara tendon patella dan juga quadriceps. Benar atau salah? Iya kan? Ketika kita gerakan ekstensi, di situ posisinya quadriceps yang terulur, dia posisinya akan lebih memendek. Jadi dia akan lebih rileks kondisinya. Satu. Nah, setelah itu ketika dia posisinya masih ekstensi full, gitu, dia akan lebih berat kamu melakukan reposisi untuk ngembaliin dia ke posisi semulanya patellanya. Nah, beda halnya ketika kamu tambahkan, makanya kan di protokolnya lakukan reposisi dengan tambahan gerakan ekstensi lutut, gitu. Karena diharapkan di sini ada yang pertama dia akan lebih mudah, karena kondisinya bayangannya gini, mana ya ada sesuatu yang bersih sudut. Nah, gini ya, sorry ya. Ini kamu bayangkan ini lutut ya, lutut sama tibia. Ini tungkai bawah, ini tungkai atas misalkan. Ini patella ada di sini nih, patellanya. Ini patella ada di sini nih. Kamu tarik ke atas, dia akan lebih susah, karena dia ada istilahnya kayak kalau bahasanya kan di situ dia harus naik ke atas yang lebih panjang gitu kan. Nah, tetapi ketika kita posisikan sambil dia ekstensi, kita paksakan ekstensi dan kita dorong ke atas gitu, kita reposisi, itu akan lebih mudah. Gitu, jadi memang kombinasi gerakan ekstensi ini perlu dilakukan. Nah, memang sakit, posisinya sakit, nyeri, reposisi itu nyeri.
Ya, terima kasih, Pak. Ada lagi yang tanya? Oke. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya boleh nggak? Oke, saya mau tunjuk satu orang untuk jelasin ulang apa yang telah saya sampaikan tadi. Ya, Aris Muhammad. Oke ya. Berarti ini Aris nggak nyimak. Pak, izin Pak, tadi Aris chat Sipen katanya lagi ke toilet Pak. Hah? Ke toilet Pak. Oh, ke toilet. Aris. Oke. Oke, Aris nggak ke toilet. Siapa nih? Siapa nih? Mas Farid, tunjuk sini bentar dong. Nih, Mas Farid tunjuk satu orang nih. Siapa nih? Apa? Tunjuk satu orang. Serah. Acak aja nih lihat dari nama nih. Siapa? Yang lihat orangnya. Iya. Siapa? Indah. Indah. Oke. Ya, awalnya sih ini jelas banget. Ya, Indah. Mana Indah? Iya, Pak. Oke. Indah coba jelasin ulang kenapa tadi apa namanya? Lebih banyak anak-anak yang mengalami dislokasi hip. Kalau tadi jawaban dari kelompok kan karena posisi bayi itu sempit ketika di dalam kandungan, makanya kenapa banyak dislokasi pada hip. Lalu tadi tambahan dari Bapak itu kalau anak-anak itu struktur hip joint-nya ketika gagal berkembang dan penanganan pertamanya waktu onset-nya itu kurang baik gitu, Pak. Ya, kurang lebih benar lah. Tapi ada intinya gini ya, saya ulangi lagi ya. Kenapa anak-anak? Karena dislokasi hip ini dia penyebab utamanya adalah ketidakberkembangnya struktur dari baik kaput femur maupun acetabulumnya. Jadi itu sudah bisa terdeteksi dari anak-anak. Jadi waktu anak-anak pun apa namanya kondisinya di sini ligamen lebih lentur, otot juga lebih lentur, jadi lebih gampang dislokasi. Selamanya berkembang, kalau penanganannya baik, itu nanti dewasa juga dia akan lebih baik, nggak gampang dislokasi. Kemungkinan dislokasi ulangnya rendah, gitu ya. Oke, itu aja. Kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri. Sampai ketemu lagi minggu depan. Nggak ada? Aman? Oke ya. Sampai lagi. Ya, aman. Aman. Oke. Udah ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Prinsipnya gini. Saya tambahin lagi ya, sorry, sebelum diakhiri. Prinsipnya tadi reposisi adalah tadi traksi, sebab habis itu baru kita reposisikan ulang. Ya kan? Kita jauhkan permukaan sendinya sejauh mungkin, habis itu kita posisikan ke posisi normalnya, posisi seharusnya anatomisnya. Nah, setelah itu terjadi, lakukan support, kasih proteksi. Proteksinya bisa berupa apa? Bisa berupa bandaging, bisa berupa deker, dan lain sebagainya. Yang penting di situ ada proteksi, biar nggak ada dislokasi ulang pada masa akut. Setelah selesai masa pemulihan, pengurangan nyeri, habis itu targetnya adalah pengembalian stabilisasi dengan penguatan stabilisator aktifnya atau otot-otot di sekitarnya, dan juga stretching untuk mengembalikan luas gerak sendinya atau range of movement-nya, gitu ya. Itu prinsipnya. Paham semuanya?
Oke, gitu ya. Jadi paham, Pak. Jadi penanganan itu bisa berbagai macam, bervariasi, tapi yang penting kalian tahu prinsipnya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Jangan lupa nanti siapa nanti suruh hubungin saya. Siapa namanya? Rizky Anugrah, gitu ya. Oke. Hubungin saya, suruh ketemu saya, bawa surat pernyataan dia nggak akan ngulangin kayak gini lagi, ninggalin kuliah, posisinya dia masih masuk tapi videonya nggak ada, soundnya aja nggak dikonekin di materai. Kalau dia belum datang ke saya bawa itu, saya akan bilang ke Bu Ratu untuk ngelulusin dia di mata kuliahnya, gitu ya. Oke. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Selamat pagi. Pak.